Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, pada video kali ini kita akan kembali membahas tentang surah Qul atau surah Al-Ikhlas. Insya Allah kita akan mengungkap beberapa kisah nyata pada zaman Rasulullah tentang para sahabat Rasulullah yang sangat suka membaca surah Al-Ikhlas. Namun sebelumnya mari kita baca bersama-sama surah Al-Ikhlas agar kita tercatat telah mengamalkannya pada hari ini. Cukup 1 kali saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik di zaman Rasulullah, di antara para sahabat ada yang sangat suka membaca surah Al-Ikhlas, yang kemudian diketahui Rasulullah, dan Rasulullah akhirnya menunjukkan keutamaannya. Pertama, surah Al-Ikhlas menjadi amalan pembuka rezeki. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan kisah nyata tersebut bersumber dari hadis riwayat dari Sayyidina Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah mengadukan kemiskinan dan kesulitan hidupnya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, jika engkau masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam terlebih dahulu jika di dalamnya ada seseorang dari keluargamu. Jika tidak ada seorang pun dari keluargamu di dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam kepadaku. Kemudian bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lalu laki-laki yang menemui Rasulullah tersebut mengamalkan nasihat Rasulullah ini. Setiap kali masuk rumah, dia mengucapkan salam, lalu membaca surah Al-Ikhlas. Ternyata dahsyat sekali, Allah kemudian melancarkan rezekinya dengan memberikan kecukupan dan kekayaan, sehingga mampu pula membantu para tetangganya dan kerabat-kerabatnya. Yang kedua, disolatkan jenazahnya oleh 140.000 malaikat. Ini kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat Rasulullah namanya Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Beliau ini sangat suka membaca surah Al-Ikhlas, sehingga terjadi keajaiban saat beliau meninggal dunia. Imam Tabrani menyebutkan riwayat dari Sayyidina Anas bin Malik. Beliau mengisahkan bahwa malaikat Jibril turun menemui Rasulullah mengabarkan bahwa Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni telah meninggal dunia. Lalu Rasulullah dan malaikat Jibril bergegas menuju jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni. Lalu Sayyidina Anas berkata, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah Al-Muzanni.
dan di belakang beliau ada 2 baris malaikat yang dalam satu baris ada 70.000 malaikat yang ikut mensolatkan. Jadi total ada 140.000 malaikat yang ikut mensolatkan jenazah Sayyidina Muawiyah bin Muawiyah al-Muzanni. Rasulullah kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, amalan apakah yang dilakukan Muawiyah sehingga dia mendapatkan kemuliaan ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini semua karena cintanya yang luar biasa kepada surah Al-Ikhlas. Dia membacanya kapan saja dan di mana saja, saat dia datang dan pergi, saat dia berdiri dan saat duduk, dan dalam segala kondisi dia selalu membaca surah Al-Ikhlas." Yang ketiga, karena mengamalkan surah Al-Ikhlas dapat kabar gembira masuk surga. Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman meriwayatkan sebuah hadis bersumber dari Sayyidina Anas bahwa Rasulullah pernah bertanya kepada seorang laki-laki. Rasulullah bersabda, "Mengapa engkau melazimkan membaca surah Al-Ikhlas?" Laki-laki tersebut menjawab, "Aku sangat menyukainya ya Rasulullah." Rasulullah akhirnya bersabda, "Inna hubbaha adkhalakal jannah." Sungguh cintamu, sukamu pada surah Al-Ikhlas sehingga engkau melazimkan membacanya akan memasukkanmu ke dalam surga. Yang keempat, surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki mendengar seorang laki-laki yang lain yang suka membaca surah Al-Ikhlas dan selalu mengulang-ulangnya. Maka saat pagi hari laki-laki tersebut menemui Rasulullah melaporkan bahwa ada seorang laki-laki yang suka membaca surah Al-Ikhlas dan selalu mengulang-ulangnya. Laki-laki yang melaporkan kepada Rasulullah ini terkesan menganggap kecil suka membaca surah Al-Ikhlas dan mengulang-ulangnya. Maka Rasulullah kemudian memberikan jawaban, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang diriku dalam genggamannya, sungguh surah Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran. Demikianlah para sahabat beberapa kisah nyata yang pernah terjadi di zaman Rasulullah tentang kesungguhan para sahabat mengamalkan surah Al-Ikhlas. Semoga kisah-kisah ini menjadi motivasi bagi kita untuk mengamalkan surah Al-Ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.